Semua yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini, saudara-saudara, yaitu tentang dua kata yang sering sekali kita ucapkan, yaitu kata amin dan kata shalom. Ya, jadi kita akan bahas malam hari ini apa maksud dari dua kata ini. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan kata shalom, ya ini shin, lamet, waw, dan mem. Ternyata kata shalom ini memiliki arti damai atau peace. Namun demikian, apabila kita melihat dari struktur huruf-hurufnya, maka kita menemukan sesuatu yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil di dalamnya. Shin ini artinya menghancurkan. Dia memiliki banyak arti ya saudara. Ada gigi, ini simbolnya simbol gigi ya. Kemudian juga bisa berarti memakan, tetapi bisa berarti menghancurkan. Kemudian lamet, lamet ini bisa berarti kambing, bisa juga berarti tongkat gembala, karena ini simbolnya adalah tongkat gembala, dan juga berarti memimpin. Kemudian kata vow, vow ini simbolnya adalah paku, ini simbol-simbol saudara bisa lihat di atasnya. Vow ini memiliki arti secure atau memberi keamanan. Sementara mem ini artinya air. Kemudian mem itu juga bisa berarti massal atau masif. Tetapi mem ini juga bisa berarti kekacauan atau chaos. Kata shalom yang artinya damai itu diambil dari akar kata shalem. Shalem artinya pemulihan atau restoration. Salem ini tanpa huruf waw di dalamnya. Tetapi ketika ditambahi huruf waw sebagai simbol dari paku dan mengamankan, maka kata shalom itu memiliki arti aku datang kepadamu dengan kuasa yang menghancurkan kekacauan dan memberikan keamanan atau kedamaian, memberikan secure. Jadi bukan sekedar ngomong shalom, walaupun shalom itu juga bisa berarti goodbye atau selamat berpisah. Begitulah kata shalom. Shalom itu bisa berarti salam damai sejahtera, yang biasa kita terjemahkan dengan singkatnya seperti itu, dan yang panjangnya adalah aku datang kepadamu dengan kuasa yang menghancurkan kekacauan dan memberikan keamanan. Nah ini kata shalom. Nah, sekarang saudara-saudara, kita akan melihat lebih dalam lagi, yaitu kata amin. Akhir-akhir ini, kalau saya perhatikan di internet, khususnya di Facebook, itu marak sekali pengajaran yang mengatakan kita tidak boleh mengucapkan kata amin. Mengapa? Karena amin itu berasal dari dewa Mesir, yaitu Amun, Amon. Sehingga banyak orang yang kalau saya perhatikan sekarang tidak lagi berani untuk mengatakan amin.
Tapi mereka mengganti dengan kata amin, amain, amin. Jadi orang akhirnya bingung sendiri, saudara-saudara. Nah, untuk itulah malam hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat tentang kata ini sebetulnya, lalu bagaimana sikap kita. Mari kita akan buka ayatnya saja, saudara-saudara, di dalam kitab Lukas pasal 4. Saya akan ajak saudara untuk membaca ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Dan Yesua yang penuh Roh Kudus kembali dari Yordan. Dan dia dipimpin oleh roh itu ke padang gurun untuk dicobai oleh si setan 40 hari. Dia tidak makan apapun selama hari-hari itu, dan setelah hari-hari itu digenapi, akhirnya dia lapar. Dan si setan berkata kepadanya, jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah kepada batu ini supaya dia menjadi roti. Dan Yesua menjawab kepadanya dengan mengatakan, telah tertulis, manusia hidup bukan oleh roti saja, melainkan oleh setiap firman Elohim. Dan sambil membawa dia naik ke sebuah gunung yang tinggi, si setan memperlihatkan kepadanya seluruh kerajaan dunia dalam waktu sesaat. Dan si setan berkata kepadanya, aku akan memberikan kuasa ini seluruhnya dan kemuliaannya kepadamu. Sebab hal itu telah diserahkan kepadaku, dan kepada siapa saja yang aku kehendaki akan aku berikan. Sebab itu jika engkau menyembah di hadapanku, semua itu akan menjadi milikmu. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, enyahlah dariku, hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahwe Elohimmu, dan hanya kepadanya engkau beribadah. Dan dia membawanya ke Yerusalem dan menempatkan dia ke atas puncak bait suci, serta berkata kepadanya, jika engkau adalah putra Elohim, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab telah tertulis tentang engkau, dia akan memberi perintah kepada para malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangan, supaya engkau tidak membenturkan kakimu pada batu. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, telah difirmankan, engkau jangan mencobai Yahwe Elohimmu. Dan setelah mengakhiri semua pencobaan, si setan pergi daripadanya untuk waktu tertentu. Sampai di sini pembacaan kita, saudara-saudara. Saya rasa kita sering kali mendengar khotbah tentang Yesua yang dicobai. Dan sebagian besar kalau saya perhatikan, yang dibahas adalah pencobaan-pencobaan itu sendiri. Malam hari ini saya tidak akan membahas tentang pencobaan-pencobaan yang Yesua alami, karena toh saya sudah pernah menyampaikan hal ini. Namun yang saya soroti di sini adalah ketika Yesua dicobai dengan menggunakan ayat, Yesua selalu berkata, ada tertulis atau telah tertulis. Nah, ini yang akan saya
tunjukkan kepada saudara. Jadi Yesua berpegang kepada apa yang telah tertulis. Dan ternyata ketika Yesua mengucapkan sesuatu ada tertulis, maka setan itu undur dari Yesua. Dia bikin pencobaan yang lain. Saya menggunakan kata setan, saudara, tidak menggunakan kata iblis, sebab kata setan itu diambil dari teks bahasa Ibrani, yaitu dari 3 huruf, Shin, Tet, Nun, dibaca setan. Di dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata satanos. Kenapa saya tidak menggunakan kata iblis? Karena iblis itu sudah tertulis di Quran. Dan menurut surat Al-Hijr, surat Ar-Rahman dan Asyod, kata iblis itu diciptakan dari api. Padahal iman kita itu tidak pernah mengenal adanya makhluk yang dibuat dari api. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya menggunakan kata setan, itu lebih aman. Karena toh juga semua orang sudah tahu setan itu apa. Seringkali saya bertanya kepada seseorang, apa sih perbedaan antara setan dan iblis? Wah, jawabannya bervariasi dan muter-muter. Tapi saya tidak menggunakan kata iblis karena tadi dari kitab lain sudah mengatakannya dan itu diadopsi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saya akan ajak untuk kita bersama-sama mengambil sikap. Bagaimanakah ketika ada seseorang yang mengatakan kita tidak boleh mengucapkan kata amin. Karena amin itu berasal dari dewa Mesir. Setelah diselidiki dengan berbagai macam, ternyata benar bahwa amin itu berasal dari nama dewa Mesir yang dikenal dengan kata Amun-Ra. Lalu bagaimana sikap kita, saudara? Saya melihat banyak sekali orang-orang yang akhirnya mengganti. Ada yang mengganti dengan sebutan Yahmin, katanya singkatan dari Yahweh El Melech Neeman. Tapi Yahmin itu tidak pernah tertulis. Sekali lagi, yang tidak tertulis tidak boleh kita pergunakan sebagai suatu patokan. Orang mengatakan Yahmin atau singkatan dari Yahweh El Melech Neeman boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh menggantikan kata amin. Nah, kembali lagi kalau kita berkata tentang amin tadi, saudara, benarkah amin itu berasal dari nama dewa Mesir, Amun-Ra? Nah, coba kita melihat caption di sebelah sini, saudara. Sebetulnya untuk menjawab hal ini, itu gampang sekali, saudara. Tetapi karena orang tidak pernah berpikir yang seperti ini, mereka menganggap, waduh, bahaya juga ya kalau kita memanggil kata amin atau kita menyebut amin di dalam doa kita.
Jangan-jangan dewa Mesir yang kita panggil. Nah, jawabannya itu sederhana, tapi tidak pernah terpikir oleh banyak orang. Sehingga orang begitu takutnya mengganti kata amin jadi yahmin, jadi amin, jadi amin, jadi macam-macam saudara. Tetapi ayo kita kembali kepada konsepnya Yesua, ada tertulis. Sekarang pertanyaan saya saudara, lebih dulu mana huruf atau bahasa Ibrani dengan bahasa Mesir? Sekali lagi dijawab dengan tegas supaya yang mendengar bisa, yang memperhatikan bisa mendengar ya. Coba saudara jawab yang keras ini supaya tahu ya. Lebih dulu mana bahasa Ibrani atau bahasa Mesir? Nah, bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani sudah tertulis kata amin. Sedangkan kita hidup di sini. Coba, masa amin sudah tertulis lebih dulu kok nyontoh dari sini? Secara logika masuk akal tidak saudara? Tidak masuk akal kan? Saya ulang sekali lagi ya, ini jawabannya tuh simple sebetulnya. Ya, coba kita pikir dengan logika nalar kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan apa kata banyak orang yang kalau kita pikir itu gak masuk akal sebetulnya. Bahasa Ibrani dengan bahasa Mesir itu kan duluan Ibrani. Masa ini sudah ngomong amin, kok nyontoh yang bahasa belum lahir pada waktu itu? Masuk akal gak kira-kira saudara? Ya toh? Nah jadi kalau kita mengatakan amin, salah atau tidak? Tidak salah. Orang dia yang lebih dulu kok. Bisa nggak kita pikir secara logika saudara? Sama misalnya seperti saya menikah dan punya akte pernikahan. Lalu ada orang yang umurnya jauh sekali dari saya mengatakan, saya bersaksi waktu pernikahannya Pak Lukas. Lah lahir saja belum kok bersaksi. Maksud tidak saudara? Ya, jadi sekali lagi kalau orang mengatakan kita tidak boleh menggunakan kata amin karena nyontoh ke sini, apa enggak terbalik saudara? Ya toh? Nah, mana yang lebih awal? Ibrani atau Mesir? Kalau kita mengakui bahwa Ibrani lebih awal, tidak bisa mengatakan Ibrani nyontoh Mesir. Lawang Mesir belum lahir kok. Nah, misalnya anggaplah Mesir sama Ibrani sama, anggap saja. Ya, walaupun saudara kan sudah ngerti toh, Ibrani dan Mesir duluan Ibrani. Mesir itu muncul kapan? Bahasa Mesir muncul, saudara? Kapan? Saat Menara Babel. Ya, ketika Menara Babel itu muncul banyak bahasa. Jadi tidak bisa Mesir itu mengklaim bahwa amin itu nyontoh dia, lawang belum lahir kok. Nah sekarang, misalnya kalimat bahasa Ibrani dipakai sebagai nama dewa, jangan kita menghindari kalimat yang sudah ada, hak ciptanya, karena Ibrani itu lebih dulu. Paham tidak saudara? Sama seperti pada waktu Moshe berada di Gunung Sinai. Sementara bangsa Israel itu ada di padang gurun di bawahnya, itu mereka pesta.
Karena waktu itu Moshe tidak turun-turun, sehingga orang Israel berpikir, wah jangan-jangan Moshe ini mati ini di atas gunung. Lalu bangsa Israel plus bangsa-bangsa yang keluar yang adalah bangsa kafir, dia berseru mendesak Harun. Harun dipaksa untuk membuat patung lembu. Nah, coba kita melihat ayatnya, saudara. Mari kita baca Shemot atau kitab Keluaran pasal 32. Ayo kita buka sama-sama. Shemot atau Keluaran pasal 32, dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saya bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Dan umat itu melihat bahwa Musa menunda untuk turun dari gunung. Dan umat itu datang kepada Harun lalu berkata kepadanya, bangunlah, buatlah kami ilah-ilah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Moshe atau Musa, orang yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak mengetahui apa yang telah terjadi padanya. Dan Harun berkata kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada kedua telinga istri-istrimu, anak-anak lelakimu, dan anak-anak perempuanmu, dan bawalah kepadaku. Dan seluruh umat menanggalkan anting-anting emas yang ada pada kedua telinga mereka, lalu membawanya kepada Harun. Lalu ia mengambil dari tangan mereka dan membentuknya dengan penatah, dan dia membuat seekor anak lembu tuangan. Maka berkatalah mereka, inilah ilahmu, hai Israel, yang telah membawa engkau keluar dari Mesir. Sampai di sini, saudara. Rupa-rupanya kita melihat di sini bahwa bangsa Israel itu berusaha untuk dipelencengkan pola pikirnya. Karena mereka menantikan kedatangan Moshe turun dari gunung. Kok tidak turun-turun, jangan-jangan mati di atas. Sehingga siapa yang memimpin, sosok Bapak Yahweh itu seperti apa? Secara realitasnya itu seperti apa? Mereka sudah tidak lagi merasakan adanya kehadiran Yahweh. Padahal mereka baru saja menyadari beberapa waktu sebelumnya mereka melewati lautan Kolsom. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seharusnya mereka itu menyadari betapa hebatnya Yahweh menyertai mereka. Tetapi kembali lagi karena desakan, bisa saja terjadi desakan dari para bangsa-bangsa yang ikut keluar dari Mesir untuk membuat patung dari emas. Sehingga singkat cerita ditatahnya sebuah seekor lembu, lalu mereka, kata mereka ini bisa saja bangsa-bangsa lain. Mereka berkata, inilah ilah-ilahmu atau Tuhan-Tuhanmu ini loh, sing membawa kamu keluar dari Mesir. Dan anehnya saudara, Harun tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sekarang yang saya petik, saya ambil dari kisah ini adalah, jikalau orang mengatakan inilah sesembahanmu yang membawamu keluar dari Mesir, apakah lalu dengan ucapan orang ini, lalu kita menganggap bahwa Yahweh itu adalah lembu emas? Ya tidak bisa,
Betul ya saudara? Jadi kita akan tetap memanggil nama Yahweh sekalipun ada orang yang menciptakan lembu emas dan berkata, ini loh Yahweh yang membawa kamu keluar dari Mesir. Waduh, jangan-jangan kita menyembah Baal nih kalau begini. Karena itu ada orang yang memanggil lembu emas itu dengan panggilan Yahweh. Nanti dulu saudara. Kita harus melihat konteksnya. Teks Ibrani itu keluarnya lebih dulu. Atau yang mana yang lebih dulu, itu yang menjadi patokan untuk kita. Kalau Yahweh itu lebih dulu, dia yang jadi patokan. Bahasa Ibrani lebih dulu, bahasa Ibrani jadi patokan. Jangan sampai karena yang mengatakan itu banyak lalu kita jadi goncang. Wah, jangan-jangan benar nih kata amin berasal dari Amun-Ra. Ya enggak bisa. Waktu kata amin itu diucapkan, itu bahasa Mesir belum ada saudara. Paham tidak sampai di sini saudara? Wong bahasa Ibrani itu lebih dulu kok. Masa nyonto yang belum lahir kan ya tidak mungkin saudara. Nah ini yang kadang orang tidak berpikir. Oleh karena itu saya bisa mengatakan begini, bisa tidak kalau ini disebut cara kuasa kegelapan untuk menghapus kata ada tertulis dengan memanfaatkan kasih kita kepada Bapa Yahweh. Padahal ini menyangkut keselamatan kita. Bisa nggak kalau ini disebut gerakan dari kuasa kegelapan untuk menghapus apa yang telah tertulis? Bisa tidak? Bisa. Paham kan saudara? Nah di sini yang saya katakan kita harus hati-hati, khususnya bagi saudara pengguna Facebook. Saya terus terang mulai mendapatkan pemahaman ini, ya, atau punya keinginan untuk membahas ini, itu karena ada beberapa teman-teman kita dari luar negeri yang bertanya pada saya. Saya berpikir, wah ini kalau tidak diluruskan jangan-jangan nanti jemaat Alef Tau Magelang nggak berani ngomong amin nih yang main Facebook. Nanti panggilnya amain atau amien, pokoknya hindarilah kata amin. Atau lebih amannya lagi yahmin, jebule yahmin kuwi bener. Kan jadi tambah kacau saudara. Yang tertulis dihapus, diganti, yang tidak tertulis diucapkan. Ngeri atau tidak ini? Makanya saya katakan ini bisa jadi ini suatu gerakan dari kuasa kegelapan untuk menghapus kata-kata yang luar biasa, ya, mengganti apa yang saya sebut dengan power words atau kekuatan firman. Kita harus berhati-hati, minta hikmat dari Bapa jika ada hal-hal yang baru. Coba perhatikan saudara, ya, ini simbol dari Torah. Aturan pertama sampai 5 itu mengarah kepada cinta kepada Yahweh. Ini ditulis dengan kata ahava, ini bacanya ahava. Ahava punya nilai 13. Unity, kesatuan, ehad itu juga nilainya 13. Kemudian aturan ke-6 sampai ke-10 itu mencintai sesama. Nilainya tetap sama karena itu dasarnya adalah love atau ahava. Nilainya 13. Nah, mencintai Bapa Yahweh dan mencintai sesama kalau jumlahnya 26. Sedangkan kata Yahweh atau nama Yahweh
itu nilainya 26. Apakah ini suatu kebetulan atau bisa dianggap gathokmologi atau digathok-gathokke? Saya katakan tidak, saudara. Ini di dunia alam supranatural itu sudah ada. Jadi jangan sampai saudara lalu mengatakan, oh ini gathok-gathokan. Oh tidak, bukan main gathok-gathokan. Coba saudara pakai kata yang lain, pasti nilainya tidak sama. Dan ini merupakan satu gambaran betapa Tuhan itu tidak ingin manusia itu binasa. Tetapi setan dengan berbagai macam cara dia mempelesetkan firman yang sudah tertulis. Sampai di sini saudara bisa menangkap? Oke, kita lanjut sekarang saudara. Kembali ke kata amin. Terlepas dari isu pelarangan dan penggantian kata amin, saya akan jelaskan terlebih dahulu dan buka hati. Amin, alef, mem, nun. Di dalam bahasa Yunani itu juga tertulis kata amin, alfa, mu, eta, dan nun. Amin itu artinya respond to the divine. Itu bisa dilihat di kitab Nehemia pasal 8 ayat 6 sampai 7. Kemudian di kitab Tehillim atau kitab Mazmur 106 ayat 48. Jadi ketika kita berkata amin, itu berarti kita meresponi apa yang ada di dunia supranatural. Kekuatan Tuhan itu kita tarik, saudara. Ketika kita berkata amin. Di dalam bahasa Indonesia, saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata amin itu artinya demikianlah hendaknya. Di dalam Kamus Bahasa Ibrani, kata amin itu artinya terjadilah atau pasti jadi. Atau the faithful itu juga bisa disebut amin. Nah, ini bisa dilihat di kitab Wayikra pasal 7 ayat 9 dan kitab Yesaya pasal 49 ayat 7. Jadi amin itu adalah sama dengan Tuhan yang setia pada janjinya. Sampai di sini bisa terus diikuti saudara? Ya. Oke, sekarang kita lanjut saudara. Jadi dengan demikian kita tidak perlu lagi merasa takut untuk mengucapkan kata amin. Karena seharusnya Amun-Ra itu justru nyontoh dari kata amin, bukan sebaliknya. Amin yang nyontoh Amun-Ra, karena Amun-Ra belum ada pada waktu itu, saudara. Bahasa Mesir belum ada, mulai muncul itu kan di Menara Babel. Nah, kita lihat berikutnya, saudara-saudara. Kata amin itu artinya soet bi atau terjadilah. Saudara bisa melihat di kitab Matai atau Matius pasal 16 ayat 28, kitab Markos 9 ayat 1, kemudian di kitab Difre Hayamim Alef atau 1 Tawarikh 16 ayat 36, kemudian Nehemia pasal 5 ayat 13. Dan ternyata amin juga merupakan gelar dari Yesua. Itu bisa dilihat di kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 3 ayat 14. Melalui janjinya kita berkata amin dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Jadi sekali lagi saudara tidak usah takut untuk berkata amin.
Kemudian saudara, bagaimanakah kita mengucapkan kata amin itu? Di dalam kitab Gilyahna atau Wahyu 5 ayat 13 sampai 14. Mengucapkan kata amin berarti menarik apa yang dipercayai masuk ke dalam hidup kita. Dan sebaliknya, itu di dalam kitab Melehim Bet atau 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 2 dan ayat 17 sampai 20. Saya rasa saya tidak perlu baca ayat-ayat ini agar supaya tidak berkepanjangan, saudara catat saja lalu baca sendiri di rumah nanti. Ya, jadi bisa lebih jelas bahwa saya berbicara itu punya dasar firman Tuhan. Amin itu harus diucapkan dengan percaya dan mantap. Jika ragu, minta pertolongan Roh Kudus. Itu seperti yang tertulis dalam kitab Markus pasal 9, 23, 24. Tanggapan Yesua terhadap orang yang tidak meresponi ucapannya itu bisa dilihat juga di dalam kitab Matius atau Matius 11 ayat 15 sampai 17. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya berkata, saudara yang hari ini menghadapi masalah-masalah besar, tantangan hidup yang tidak bisa saudara selesaikan secara logika dan kekuatan manusia manapun, percayalah bahwa ada pertolongan yang maha dahsyat yang akan datang kepada saudara melalui kuasa dari Bapa Yahweh. Nah, ketika saudara ngomong amin, itu ucapan saya yang di alam roh itu ditarik, saudara. Paham? Ditarik. Saya senang saudara responsif ya dengan saya menyampaikan khotbah. Enggak cuman melongor ya, cuman matanya melotot tapi enggak ngerti apa-apa. Tapi saya senang saudara bisa meresponi apa yang saya tanyakan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, ternyata kita juga tidak menemukan nama sesembahan yang bernama amin. Amin, amin, begitu juga dengan sesembahan yang bernama Tuhan. Karena ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak boleh diucapkan. Lalu bagaimana? Nah, saya akan sampaikan kepada saudara, betulkah Tuhan itu tidak boleh diucapkan? Saya melihat dari ensiklopedia. Di sana dikatakan begini saudara, dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya Tuhan yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Tuhyang, yang memiliki arti roh, yang memiliki posisi yang sangat tinggi di kayangan atau surga. Tiap-tiap agama penganut paham monoteisme memiliki nama untuk Tuhan. Contoh, Islam itu Allah, Nasrani Allah Bapa, Yesus Sang Putra dan Roh Kudus, konsep Trinitas. Yahudi, Yahweh atau sering disebut Jehovah. Hindu dengan konsep ketuhanan para Brahman yaitu Shiva, Wisnu dan Brahma. Buddha yang menyebut Tuhan sebagai Ati, Ajatam, Abutam, Akatam, Asam Katam. Suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, yang mutlak. Jadi ini saya lanjut ya. Dan konsep Buddha ini hampir sama dengan konsep Tuhan berdasarkan Henokh. Ya. Ini dari ensiklopedia, saudara-saudara. Kemudian saya melihat lagi, kata Tuhan itu mulai dipopulerkan di Indonesia itu oleh orang Belanda yang bernama
Leidschdecker pada tahun 1678. Nah, ternyata Leidschdecker ini, saudara-saudara, sebetulnya dia hendak mengeropakan Indonesia, istilahnya begitu. Ya, mengeropakan Indonesia yang disebut dengan lingua franca, Melayu yang dipakai bangsa-bangsa Eropa, antara lain Portugis dan Belanda sebagai bahasa administrasi untuk kegiatan ekonomi dan politik di seantero Nusantara. Juga dipakai dalam kepentingan penyiaran agama Nasrani. Nah, ini Leidschdecker yang mulai mempopulerkan kata Tuhan. Jadi Tuhan itu bukanlah nama. Saya memiliki nama-nama Tuhan, saudara-saudara. Itu ada ribuan, saudara. Tetapi saya tidak menemukan ada nama sesembahan yang bernama Tuhan. Tidak ada. Jadi saya katakan kalau saudara mengatakan Tuhan itu aman atau tidak? Aman, ya. Kita tidak melanggar. Sekarang kita kembali lagi ke kata amin, saudara. Bagaimana dengan seseorang yang bernama Diana? Bukankah itu adalah dewi perburuan yang merupakan mitologi sesembahannya orang Romawi? Apakah berarti orang yang memiliki nama Diana itu harus diganti nama? Tidak perlu, saudara. Sama seperti 3 orang Yahudi yang diberi nama Sadrah, Mesah, dan Abednego. Itu juga tidak berganti nama. Tetapi ketiga pemuda ini yang nama aslinya adalah Hananya, Misael, dan Azaria, dia justru bisa menunjukkan imannya kepada Bapa Yahweh. Ketika disuruh menyembah patung, dia bilang, aku tidak akan menyembah patung. Raja bilang, kalau tidak nyembah patung, kamu dicemplongke di dapur api perapian loh. Bagaimana? Lalu dia katakan, nanti Elohimku yang akan tolong. Tetapi andai kata Elohim tidak menolong, tetap aku tidak akan menyembah kepada patung. Nah, ini yang namanya iman, saudara. Jadi keselamatan kita itu tidak ditentukan dengan nama kita itu siapa, tapi iman kita kepada siapa. Maksud tidak, saudara? Jangan kita asal orang banyak yang ngomong kita percaya. Oh, nanti dulu, saya orangnya tidak mudah percaya. Walaupun saya tidak langsung mengatakan ini sesat, tidak. Saya tidak berani mengatakan itu. Tapi saya selidiki dan saya tunggu waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Dan hari ini saya rasa waktu yang tepat untuk saya menyampaikan. Saudara tidak perlu takut dan merasa khawatir kalau mengatakan amin dan Tuhan. Kembali kita harus berpedoman seperti Yesua, yaitu ada tertulis. Jangan malah karena ketakutan justru mengganti apa yang tidak tertulis. Bukankah ini malah lebih berbahaya? Coba saudara cari di kitab suci yang berbahasa Ibrani sekalipun. Tidak pernah ada kata amin diganti Yahmin. Tidak pernah ada. Tapi kalau orang mengatakan Yahmin itu singkatan Yahweh El Melek Neeman, itu bisa-bisa saja. Tetapi tidak boleh menggantikan kata amin hanya karena berdasarkan amin itu dari dewa Amun-Ra. Kan mundur kalau begitu, saudara, betul tidak? Nah, ini yang harus kita jeli. Sekarang misalnya kata amin harus dihindari.
Terus bagaimana jika setiap kalimat dijadikan nama sesembahan? Coba bandingkan dengan 3 pemuda Yahudi yang bahkan nama dirinya saja diganti dengan nama dewa. Ya toh? Jadi ini yang harus kita betul-betul selidiki. Karena ternyata kata amin itu dianggap jiplak dari dewa Amun-Ra, itu bukan cuma di Indonesia tetapi mengglobal, saudara. Seluruh dunia mulai menyelidiki. Tetapi sekali lagi, jangan karena yang menyelidiki itu mungkin bertitel, lalu kita ketakutan tuh orang bertitel saja ngomong begitu. Oh nanti dulu saudara. Kita selidiki secara logika saja tidak masuk akal. Masa orang Yahudi yang sudah ngomong amin lebih dulu, kok malah nyontoh sesembahan dari Mesir, kan aneh ya toh? Orang Yahudi itu kalau percaya dia ngomong amin. Itu sudah sejak zaman dulu, tidak harus diayati. Bahasa Ibrani kata amin itu alef mem nun. Itu sudah gampang kok. Coba saudara perhatikan di sini. In the Holy Bible, the words amin is not an Egyptian god. Ya. Di kitab suci kata amin bukanlah dewa Mesir. Ini yang harus saudara ketahui. Ini yang nulis bukan saya loh. Tetapi ada yang menyanggah walaupun sanggahannya tidak sama dengan saya. Saya merenung terus dan Tuhan kasih hikmat begitu caranya. Lihat siapa yang lebih dulu. Nah sekarang saudara perhatikan di sini ya. Kata amin. Aminnya bahasa Ibrani yang ditranslate ke bahasa Yunani, saudara perhatikan. Alfa, mu, eta, dan nu. Sementara Amun yang disebut dengan dewa Mesir itu hurufnya beda. Alfa, mu, omega, nu. Beda. Paham saudara-saudara? Jadi jangan, sekali lagi saya tekankan di sini, jangan karena yang ngomong orang banyak, lalu kita buru-buru karena saking cintanya kita kepada Tuhan, kepada Bapak Yahweh, sehingga kita ikut-ikutan. Disinilah saya katakan bahwa setan memanfaatkan cinta kita kepada Bapak Yahweh untuk menghapus kata-kata yang memiliki power. Jadi begitu liciknya setan berusaha untuk menghapusnya dengan memanfaatkan cinta kita kepada Bapa Yahweh. Ini ya, alef mem nun, ini amin. Nah sekarang saudara, saya akan perkenalkan kepada saudara dewa-dewa Mesir yang sangat terkenal. Walaupun sebetulnya banyak sekali, tapi yang dikenal oleh orang luar Mesir itu ini saudara. Pertama dewa Bastet. Bastet dipercaya sosok dewi ternama yang berbentuk kucing atau perempuan dengan kepala kucing. Dewa yang sering disembah oleh orang Mesir ini merupakan anak dari Ra, sang dewa matahari. Baik dipercaya sebagai dewa ataupun dewi, Bastet ini merupakan dewi yang memiliki sifat licik. Biarpun ia digambarkan sebagai dewi yang licik, tapi banyak orang Mesir yang menyembahnya dikarenakan sifat Bastet yang keibuan dan juga sebagai pelindung alam. Bastet ini memiliki hubungan yang dekat dengan kucing domestik, oleh karena itu Bastet sering dilukis dikelilingi oleh kucing. Ini dewa yang ke-10. Sekarang yang ke-9, saya turun ya dari 10 sampai ke 1 nanti. Yaitu dewa atau Dewi Mut. Dewi Mut dalam bahasa Mesir, Mut memiliki arti ibu. Oleh karena itulah dewi ini cukup banyak dipuja oleh orang Mesir.
Dewi ini memiliki 2 buah mahkota di kepalanya yang dikembangkan bagian atas dan bawah dari Mesir. Mut sendiri merupakan istri dari Amon dan ibu dari Khons. Sebagai kepala dari dewa-dewa Teban, Mut digambarkan sebagai seorang wanita yang menggunakan mahkota berwarna putih dan merah. Terkadang Mut juga digambarkan dengan kepala atau tubuh dari burung bangkai dan sapi. Beberapa periode terakhir ini, Mut sering disatukan dengan Dewi Hathor, yakni dewi yang juga melambangkan cinta ibu, cinta feminin, dan kebahagiaan. Sekarang dewi yang selanjutnya adalah Thoth. Pengetahuan adalah segalanya di bumi. Thoth adalah satu dewa yang disembah karena merupakan dewa yang dipercaya adalah sumber dari segala pengetahuan. Pada zaman dulu orang-orang Mesir percaya dengan dewa Thoth lah yang memberikan berkat kepada orang Mesir sehingga bisa menulis tulisan hieroglifik, yakni tulisan yang terkenal sebagai tulisan bergambar dari Mesir. Sebagai dewa yang berdiri di antara sisi baik dan jahat, Thoth sangat menguasai hukum yang berkaitan dengan ilmu fisika bersama dengan partnernya Ma'at. Mereka berdua menjaga keseimbangan alam semesta menggunakan pengetahuan mereka. Kemudian Set. Set atau biasa juga disebut dengan Set adalah seorang dewa penguasa gurun dan badai. Dirinya kemudian berasosiasi dengan kekacauan dan juga kegelapan, membuat dirinya digambarkan sebagai kejahatan. Set tadinya merupakan salah satu dewa penting yang termasuk dalam legenda Osiris dan Isis. Namun sebagai akibat dari popularitas Osiris dan perlambangan Set, akhirnya Set beralih menjadi setan dan gambarnya dihapus dari kuil. Orang-orang Mesir menggambarkan Set dengan lambang babi, buaya, kalajengking, dan kuda Nil. Meskipun gambar dirinya telah dihapus dari kuil, namun dirinya masih disembah oleh beberapa orang. Kemudian Isis. Dewi Isis merupakan dewi sekaligus istri dari Osiris. Nama Isis semakin terkenal karena dirinya dianggap sebagai ibu dari Horus. Karena semua farao dianggap sebagai titisan Horus, maka peran Dewi Isis dianggap semakin bertambah penting. Di Mesir kuno, Isis dianggap dan disembah sebagai dewi kesuburan. Ketika Osiris dibunuh oleh Set, beberapa bagian tubuh Osiris dikumpulkan oleh Isis dan ia membungkus bagian-bagian tersebut dengan menggunakan kain perban. Hal tersebutlah yang saat ini lebih banyak dikenal sebagai teknik mumi. Kemudian Horus. Horus merupakan anak dari Osiris dan Isis. Orang-orang Mesir kuno memiliki kepercayaan bahwa setiap farao di Mesir merupakan titisan dari Horus. Menurut legenda Mesir, setelah ayahnya Osiris dibunuh oleh Set, Horus kemudian membalas dendam dengan membunuh pamannya. Set membuat dirinya sejak saat itu langsung menjadi raja baru di Mesir. Orang-orang Mesir percaya bahwa Horus merupakan dewa penguasa langit dan cahaya. Horus digambarkan sebagai seorang pria dengan kepala burung elang dan mengenakan mahkota berwarna putih dan merah. Sekarang Anubis. Dalam kepercayaan orang Mesir, sebagai sosok dewa Mesir kuno yang terkenal, sebenarnya Anubis adalah juga simbol dari proses pengawetan mayat yang disebut dengan mumi. Pada saat proses pengawetan mayat tersebut, para pendeta diharuskan untuk menggunakan topeng Anubis. Digambarkan sebagai dewa dengan kepala serigala, Anubis merupakan dewa yang bertanggung jawab mengantarkan roh-roh ke alam baka. Di dalam alam baka tersebut, Anubis akan menjadi dewa
yang menentukan kemana roh akan pergi dengan menimbang jantung mereka. Anubis juga merupakan simbol dari kebangkitan. Kemudian Osiris. Tidak sedikit dari Anda mungkin pernah mendengar bahwa dewa Mesir terkenal satu ini, yaitu Osiris. Osiris merupakan dewa penguasa Mesir yang sangat kuat dan merupakan salah satu dewa Mesir yang paling banyak disembah. Dirinya memiliki 3 kekuatan yang luar biasa, yakni kebangkitan, kesuburan, dan kematian. Dialah dewa yang menjadi ayah Horus. Ketika Osiris meninggal dibunuh oleh Set, ia meninggalkan kebijakan dan pengetahuan kepada anaknya Horus. Membuat Horus berhasil mengalahkan Set dan menjadi raja Mesir. Sejak saat itulah Osiris sering digambarkan sebagai raja dari orang-orang yang telah meninggal dan hakim di alam baka. Penduduk Mesir kuno yang menyembah Osiris merayakan hal tersebut sebagai tanda kemenangan dari hal-hal yang jahat, di dalamnya adalah kematian. Amun, nah ini saudara yang dicurigai oleh banyak orang. Kita tidak boleh panggil Amin karena berasal dari sini. Sekali lagi itu tidak masuk logika akal sehat, karena duluan bahasa Ibrani. Ya, Amun digambarkan sebagai dewa kuno yang paling kuat di antara semua dewa Mesir terkenal lainnya. Oleh karena itulah ia dijuluki sebagai rajanya para dewa, meskipun sudah terkenal sebagai dewa paling kuat. Singkat cerita, dirinya kemudian bergabung dengan dewa matahari Ra. Akibat dari penggabungan tersebut, kini Amun lebih dikenal dengan nama Amun-Ra. Demi menghormati kebesaran Amun, orang-orang Mesir kuno kemudian membangun sebuah kuil besar di Tebes. Kuil ini dibuat secara spesial sebagai bentuk penghormatan atas Amun. Yang terakhir, Dewa Ra. Dari segala dewa yang disembah oleh orang Mesir, Ra merupakan dewa paling besar dan penting di antara dewa-dewa kuno. Ra dipuja oleh orang Mesir terdahulu sebagai dewa matahari. Nah, ini yang saya katakan, kenapa Moshe pada waktu dulu ketemu Tuhan, ya, itu pertama melihat api. Nah, karena orang Mesir kuno itu juga mengakui bahwa dewa api itu adalah dewa Ra, saudara. Karena kita tahu bahwa matahari juga seperti api. Menurut cerita yang berkembang di Mesir, dikisahkan bahwa salah satu dewa bernama Nut selalu berusaha untuk menelan Ra setiap malam. Namun berkali-kali pula Ra berhasil bangkit kembali. Ra dipercaya selalu lahir kembali setiap pagi dan meninggal saat senja. Ketika ia meninggal, inilah Ra dikatakan melakukan kunjungan ke dunia akhirat. Sering disimbolkan sebagai pria dengan kepala elang. Ia selalu dihubungkan dengan piramid yang menjadi pertanda kebangkitan Farao atau Firaun, membuat dirinya menjadi sosok dewa yang sangat terkenal di dunia. Nah, saudara melihat dewa-dewa ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kata amin. Dan andai kata, saya katakan, andai kata ada dewa Mesir yang bernama Amin sekalipun, tetap kita akan menggunakan kata amin. Kenapa? Berarti orang Mesir nyontoh orang Ibrani. Jadi jangan dibalik, saudara. Nah, ini kan saya katakan, ini kan cara kerja kuasa kegelapan, supaya orang tidak lagi mengucapkan kata amin, tapi diubah-ubah, yang tentunya akan berubah pula kekuatan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, jangan takut, tetap kalau ada kata-kata yang atau firman Tuhan yang mengena di dalam hati saudara, katakan amin. Dan sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.